Ada yang mengatakan bahwa ibadah itu pemujaan kepada Sang Pencipta. Menarik juga. Pemujaan, apalagi yang lain kira-kira makna ibadah itu apa? Penghambaan seseorang yang Metode Penghambaan, komunikasi, Pak. apa nih Lam? Metode Penyembahan. berkomunikasi kepada Tuhannya dari manusia. Ya, atau metode komunikasi atau sarana komunikasi dengan Tuhan. Menarik. Ya, semuanya yang disampaikan itu menarik. Jadi teman-teman, ibadah itu kan sebenarnya adalah bentuk ketaatan. Bentuk ketaatan kita kepada Allah atas perintah-perintah Allah. Kan gitu ya. Perintah-perintah Allah, kemudian kita taati. Ada yang memerintah, ada yang melakukan perintah. Nah, yang melakukan perintah itu namanya adalah manusia ya, manusia. Tapi dari pernyataan teman-teman tadi itu sudah bagus ya. Dan saya apresiasi. Nah, intinya bahwa ibadah itu kalau kita perhatikan betul sebenarnya adalah ketaatan, ketaatan dan ketundukan. Nah, lihat ya. Ibadah secara lugawi berarti taat, tunduk, hina, dan pengabdian. At-ta'ah, al-khudu', az-zillu, dan at-tanassuk. Nah, itu kalau bahasa Arabnya ya. Ketaatan, ini secara bahasa ya. Ketaatan, tunduk, hina, dan pengabdian. Ini definisi ibadah secara umum lah. Taat, taat terhadap apa? Terhadap peraturan. Tunduk terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hina, kenapa kita hina? Hina karena kita menyadari diri kita ini sebagai manusia hina, makanya kita perlu beribadah kepada Allah. Hina, kenapa hina? Ya karena memang kita terbuat dari sesuatu yang hina kan. Kan diistilahkan itu. Kita ini terbentuk dari sesuatu yang hina. Itulah makanya kita ini perlu ibadah. Kemudian apa lagi? Tanasuk pengabdian. Pengabdian inilah yang akan menjadikan diri kita ya menjadi seorang hamba, abdun ya, abdun. Nah, ini sebenarnya dari respon teman-teman tadi itu sudah masuk di dalamnya ya. Kan sarana ibadah kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah, ya, mengikuti aturan Allah, semuanya itu bisa dikatakan sebagai definisi ibadah secara umum. Namun secara istilah kita lihat ibadah itu akan ataqarrub ilallah bintisali awamiri wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina syariah. Ya, ini artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, artinya takarrub, qarrub ya, qaraba artinya dekat dengan cara mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang terpenting adalah mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Yang diizinkan Allah itu artinya yang diperintahkan tadi. Mana-mana yang disuruh, mana-mana yang diperintahkan, maka itu yang dikerjakan. Karena banyak juga di antara kita, teman-teman ya, ada orang yang beribadah itu tidak sesuai dengan perintah, melenceng, tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Kita ini kan kadang-kadang begitu. Mana yang tidak diperintahin dikerjain, mana yang disuruh malah ditinggalin, cuekin gitu. Kan begitu tuh. Kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang prioritas. Kita lihat nanti mana saja ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah itu, ya. Kalau namanya bukan perintah Allah itu namanya bukan ibadah, ya. Jadi makanya dibagi juga ibadah itu menjadi dua nanti. Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ya. Kita lihat apalagi. Nah ini. Agar mudah difahami, para ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Ini yang saya sampaikan tadi, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah
ditentukan Allah dan Rasulnya mengenai jenis dan tata caranya. Seperti wudhu, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Sering disebut dengan ibadah. Dengan istilah ibadah khusus. Semuanya ini sudah ada ketentuannya. Maka ibadah ini tidak boleh mengada-ngada. Tidak boleh dibuat-buat, dibikin-bikin. Karena kalau kita buat-buat dan bikin-bikin, maka ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah. Jadi ibadah pembagiannya ada dua. Yang pertama mahdoh dan kemudian yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh, apa itu? Segala kegiatan yang dilakukan oleh hati, lisan, anggota badan yang diizinkan Allah dan Rasulnya. Seperti belajar. Ini ghairu mahdoh itu. Belajar ini uniknya kan bentuknya adalah muamalah. Jadi nggak ada aturan yang baku dari Allah. Tidak ada aturan yang baku dari Rasulullah. Jadi belajar itu boleh kita mengada-ngada bentuknya, modelnya. Belajar online misalnya. Kuliah online nggak ada zaman Rasulullah belajar online. Nggak ada di zaman Rasulullah infokus laptop. Nggak ada itu presentasi seperti yang kita jalani sekarang. Tapi itu karena ghairu mahdoh ya boleh-boleh saja ya. Berkarya misalnya eh, bekerja itu semuanya ghairu mahdoh. Jadi apa saja yang dipandang baik itu sebenarnya ghairu mahdoh. Dan bisa saja bernilai ibadah kalau kita misalnya niatkan karena Allah kan gitu ya. Ini perbedaan antara mahdoh dan ghairu mahdoh. Saya rasa ini sudah sering juga ya kita dengar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita mesti beribadah? Nah, ini juga penting ini. Kira-kira apa nih teman-teman? Kenapa kita disuruh ibadah ya? Monggo ada yang tahu kenapa kita mau disuruh ibadah? Perintah Allah, Pak. Nah, menguji ketaatan terhadap kata Allah. Jelas itu. Ya, kata Allah. Yang lain, menguji ketaatan terhadap sang pencipta, apa tadi? Kurang jelas. menguji ketaatan terhadap sang pencipta. Yurianto ya. Oh, menguji ketaatan. Oke. Sebagai bakti kepada Allah, Pak, yang didasari peraturan agama. Oke, Cut Aldira ya. Ya, bagus semua ya. Jadi, oleh karena itu adalah alasan kita ya. Beberapa alasan bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Kenapa kita mesti beribadah? Bagaimana realitasnya ya kita lihat. Apakah hanya sekedar kita melafazkan bahwa ini bentuk ketaatan kita kepada Allah atau kewajiban saja. Yang penting itu kan lisan dan perbuatan. Kaulan wa fi'lan. Jadi perbuatan dan lisan. Lisan, perkataan dan perbuatan. Nah, itu menjadi penting seiring dan seirama ya dalam beribadah. Kadang-kadang kita kan banyak sekali pemahaman-pemahaman dan keilmuan tentang ibadah yang kita kuasai, tapi prakteknya kita masih lemah. Nah, ini alasan kita beribadah salah satunya adalah ibadah itu menjadi tugas penciptaan kita sebagai manusia. Karena kita manusia, butuh ibadah sama Allah. Kita ini hamba gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepada aku kata Allah. Nah, inilah alasan pertama dan utama. Di samping alasan-alasan yang tadi teman-teman sampaikan itu. Ya. Dan itu semuanya benar. Bahwa kesadaran kita sebagai manusia inilah yang membuat kita itu harus beribadah kepada Allah. Wajib beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tidak beribadah kepada Allah, terus kepada siapa lagi? Masa pengabdi setan? Masa pengabdi genderuwo? Kan nggak mungkin. Pengabdi jin gitu ya. Nah, pengabdi setan itu film aja tuh. Bukan film ya. Pengabdi harta ya. Pengabdi
jabatan nggak mungkin. Jadi alasannya karena kita hamba yang butuh kepada Allah. Kalau kita tidak kepada Allah, kepada siapa lagi kita harus beribadah. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Fatihah, iya karena abudu, wa iya karena adalah kepada engkau lah kami minta beribadah, kepada engkau lah kami minta pertolongan. Jadi ibadahnya dulu baru kita minta tolong. Kita ini kebanyakan minta tolong, nggak dikasih nyalahin Allah kan gitu ya. Katanya Allah itu maha sayang, Allah itu maha pengasih, tapi kok nggak dikasih? Pertanyaannya, Anda itu udah ibadah belum? Udah benar belum? Kan gitu ya. Udah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya belum? Kalau belum, berarti jangan salahin Allah. Allah itu nggak pernah salah. Yang salah itu kita. Apalagi kalau kita ibadah hanya mengharapkan kekayaan, itu salah juga. Hanya mengharapkan kesuksesan. Ibadah itu karena kita taat, karena kita patuh, tunduk, bukan mengharapkan imbalan dunia gitu ya. Karena balasan ibadah itu teman-teman nanti di akhirat, bukan di dunia ini gitu. Nah, inilah pentingnya kita menyadari hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Pertanyaan yang ketiga, apa karakteristik ibadah? Karakteristik ibadah itu langsung saja. Ini cakupannya sama sifatnya. Cakupannya itu vertikal ya, hablum minallah. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan. Itulah ibadah yang pertama, karakternya ya. Yang kedua sabit, tidak berubah-ubah dengan zaman Nabi dulu sampai sekarang sama saja. Bahkan sampai hari kiamat. Nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurang-kurang. Inilah karakteristik ibadah. Kalau ada penambahan dan pengurangan berarti sama saja itu beda. Bid'ah. Kalau bid'ah itu nggak diterima Allah itu ibadahnya. Ya, kan ada dalilnya ya. Barang siapa yang beribadah dengan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka sesungguhnya ibadah itu ditolak, mengada-ngada namanya. Nah, lanjutan kemudian taat budi ghairu ma'qulatil makna, tidak dapat dijangkau akal, dianalisis, ada rasionalitas atau rea, reasoningnya ya. Ya, ya. Ibadah itu adalah ta'abudi, mengikuti ya, mengikuti apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang dipikirkan akal. Karena ibadah itu tidak bisa dirasionalisasikan gitu, dijangkau akal gitu. Makanya nggak boleh kita nanya, kenapa Pak ibadah sholat subuh itu kok 2 rakaat doang? Ya kan, Pak, kenapa kok maghrib itu 3 rakaat? Kan nggak begitu. Kenapa Pak ada sholat itu yang dijaharkan sama disirkan? Jangan tanya itu. Itu sudah ada ketentuan semuanya, kita tinggal lakukan, kerjakan itu. Ya, teman-teman. Sikap kita bagaimana? Nah, ini yang penting nih. Kalau masalah ibadah itu kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita ikuti. Tidak boleh berkreasi, tidak boleh berperan akal di dalamnya. Inilah sikap kita terhadap ibadah itu. Banyak di antara kita kadang-kadang ibadah itu berdebat dulu baru ibadah. Oh, bukan kayak gitu. Begini, harus begini, harus begitu. Ya, ibadah itu bukan untuk diperdebatkan. Kita udah tahu dalilnya, udah tahu ketentuannya, ya udah lakukan. Bukan kita pelajari untuk diperdebatkan. Kadang-kadang kan orang belajar itu untuk tujuannya adalah berdebat supaya nanti bisa menang atau bisa mengalahkan lawan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya sombong gitu, merasa pintar. Nah, kita nggak seperti itu. Ta'abudi itu adalah jenis ibadah yang tidak ada sebab dan alasannya. Kenapa dilakukan atau tidak bisa dinalar sifatnya ya. Sudah baku, sudah dari sononya begitu. Taken for granted apa ya, itulah kira-kira ya bahasa Inggrisnya. Azan misalnya, sholat misalnya, udah ada ketentuannya. Azan yang dibaca pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir la ilaha illallah. Ya udah itu selesai. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Kayak komat itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak pakai wa. Nggak ada waw di situ ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kalau komat kan ini sering begitu. Kemarin itu masih ada yang saya dengar pakai waw ya. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Tidak pakai waw, saudara-saudara. Ta'akuli itu lawan dari ta'abudi. Artinya ta'akuli itu jenis ibadah yang ada sebab dan alasannya. Kenapa dilakukan sehingga bisa dinalar. Alasannya seperti apa misalnya menutup aurat. Ada nalarnya, bisa dinalar. Membersihkan najis. Kenapa perlu membersihkan najis? Itu namanya ada penalaran di situ, ada alasannya. Ya tentunya kan salah satunya alasannya demi kebersihan, ya menjaga kesehatan, tidak datangnya penyakit. Nah, makanya perlu kita membersihkan najis. Ya, keindahan misalnya. Ada alasan. Tapi kalau hal yang bersifat ta'abudi itu sudah baku dari sononya begitu. Tidak ada yang bisa diperdebatkan dan tidak boleh diperdebatkan. Berikutnya adalah pertanyaan keempat, apa saja yang menjadi prinsip dasar ibadah itu? Nah, prinsip ibadah itu saya sampaikan aja langsung biar cepat. Prinsip ibadah itu adalah pada dasarnya ibadah itu tidak boleh ya dilakukan. Ya, al aslu fil ibadah atau kif dalam kaidahnya itu. Ibadah itu pada dasarnya tidak boleh terhenti hatta yakumad dalil alal amr. Sehingga ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada dalil maka lakukan. Tapi kalau ada nggak ada dalil maka jangan dilakukan. Simpel aja ibadah itu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Itu namanya bid'ah. Bid'ah mahdoh yang dilakukan harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang makbul. Apabila tidak ada dalil itu termasuk bid'ah namanya. Ya ini ada juga nih sholat nisfu Sa'ban, puasa Rabu Wekasan, memandangkan azan setelah mayat dikubur, dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang memang sebenarnya tidak ada dalilnya yang sahih ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya berdasarkan tradisi dan budaya-budaya masyarakat setempat. Banyak sebenarnya ya. Kalau kita lihat lagi, ada juga yang mengatakan Maulid Nabi itu juga bid'ah. Nah, itu tergantung ini juga sih sebenarnya. Kalau Maulid Nabi itu dijadikan sebagai ibadah mahdhah, ya kita anggap itu wajib, ya bid'ah jadinya. Tapi kalau itu kita anggap sebagai refleksi, mengingat sejarah perjuangan Nabi dan kelahiran Nabi, dan kita ingin mencontoh kehidupannya dan sifat-sifatnya, ya monggo nggak ada masalah. Kita syiar saja sifatnya gitu. Berarti itu bukan bid'ah. Pertanyaan yang terakhir aja deh, yang kelima, apa hukumnya melakukan bid'ah itu? Bid'ah itu, nah ini. Ini adalah kaidah bid'ah dan juga ada dalilnya atau hadisnya dari Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak bersumber dari kami, kata Nabi, dari kami itu maksudnya dari Nabi ya, dari para sahabat nggak ada juga, dan para pengikut yang lainnya nggak ada dalilnya itu. Maka itu sesungguhnya Allah akan tolak pada itu, nggak diterima itu. Jadi capek-capek doang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Hati-hati terhadap bid'ah karena semua yang bid'ah itu yang mengada-ngada itu adalah sesat. Mengada-ngada. Tapi dalam perkara ibadah ya, kita mengada-ngada dalam ibadah tidak boleh. Tapi kalau dalam bermuamalah ya silakan saja. Oke, yang sebagai penutup, pertanyaan keenam itu menjadi syarat diterimanya ibadah seseorang itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Niat ikhlas. Itu yang tadi ya, kalau tidak sesuai berarti tidak diterima. Kalau sesuai, insya Allah diterima. Niatnya ikhlas, bukan mengharapkan jabatan, pangkat, diharapkan nama baik, dibilang orang alim, dibilang orang rajin ibadah, supaya dipanggil orang taat. Bukan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita cermati ya di dalam beribadah, dalam apa namanya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang taklid. Taklid itu orang yang ngikut-ngikutin tapi nggak ngerti apa yang dia ikutin. Jadilah orang ittiba. Ittiba itu mengikuti sesuatu yang dia faham. Kalau istihad itu terlalu tinggi, bukan levelnya kita juga. Tapi ittiba yang tengah-tengah ini adalah
orang yang mengikuti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah ibadah yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang tidak kita pahami, sehingga yang kita ikuti itu juga orang yang sesat atau orang yang tidak memahami cara keilmuannya. Belajarlah kepada orang yang paham, belajarlah kepada orang-orang yang mengerti. Mudah-mudahan dari situ kita akan menjadi orang-orang yang ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau kita enggak, kadang-kadang amal aja banyak tapi ilmunya enggak ada. Atau berbicara banyak tapi enggak ada hasilnya, enggak ada intinya. Ya, enggak ada buah dari pembicaraan itu enggak ada. Jadi kata orang kan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi oleh karena itu dalam beribadah itu perlu juga ilmu. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi, ya, eh, lebih banyak pahalanya daripada orang yang rajin beribadah. Makanya orang yang beribadah itu dia dengan ilmu dia akan lebih khusyuk, ya, lebih sempurna, lebih teratur dan sebagainya macam dan seterusnya dan segala macam. Inilah beberapa hal yang perlu dicermati buat saudara-saudara, mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Ridho. Apa pertanyaannya? Ya, Pak. Mana wajahnya ini? Kelihatan. Ridho ini. Silakan. Ah, itu. Ya, Pak, Kan saya kelihatan. mau nanya, Nah, kenapa azan itu menggunakan bahasa Arab, Pak? Sedangkan semua bahasa itu kan milik Allah, Pak. Itu bagaimana, Pak? nah, kan itu sebenarnya tadi yang ta'abudi itu kan begitu. Salah satunya kan azan saya contohin ta'abudi. Jadi kalau udah ta'abudi itu kan ghairu maqbulatul ma'na. Artinya tidak bisa dianalogikan lagi, tidak bisa ditanyakan lagi alasannya. Nah, meskipun Anda sah-sah saja bertanya, tapi maksudnya itulah perbedaan antara ibadah yang bisa dianalisis, bisa diberikan alasan secara logika, bisa ada yang bisa tidak. Dan saya secara pribadi pun juga sebenarnya dalam hal ini kalau saya jawab pun sebenarnya juga tidak wajib menjawab. Kalau saya nggak jawab pun sebenarnya Anda perlu jawaban masalahnya kan gitu. Memang Allah itu sudah memberikan bahasa. Seluruh bahasa itu kan milik Allah. Allah yang kuasa, Allah yang memberikan bahasa. Dan Allah juga paham tentang bahasa itu. Tapi kan ada yang namanya syariat. Syariat itu kan aturan baku dari Allah dan Rasulnya kan gitu ya. Aturan baku dari Allah dan Rasulnya adalah bahwa ya ketika kita mengumandangkan azan dalam berbahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Allah dan Rasulnya. Dan bagi umat Islam seluruh dunia dengan bahasa Arab itu dengan bahasa azan yang sama, maka semua orang akan memahami. Coba deh kalau misalnya kita pergi ke Turki, tiba-tiba azan bahasa Turki. Bingung kan kita kan? Ini azan apa-apa gitu. Kan nggak tahu kita kan? Tapi dengan satu bahasa itu, maka akan memudahkan bagi kita. Ya, meskipun dimanapun kita, mau di Rusia, di Turki, mau di Bangladesh, mau di India, ketika kita dengar azan itu berarti pertanda bahwa waktu sholat sudah masuk. Itulah sebenarnya kenapa azan itu bahasa Arab. Dan juga tentunya alasan yang konkret lagi adalah bahwa dulu zaman Nabi itu ya sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, sang muazin Nabi itu mengumandangkan azan adalah bahasa Arab. Ya, maka tidak boleh kita menukarnya. Kalau kita tukar misalnya dengan bahasa kita, itu namanya bid'ah. Pernah dulu ya zaman Turki ya dulu ya, zaman kerajaan Turki sebelumnya itu azan dengan bahasa bahasa Turki kan. Kemudian ada yang tidak setuju dan komplain sehingga di azan kalau nggak salah bahasa Arab dan kemudian dia dipenjara, penjara apa dibunuh gitu. Ada pernah saya nonton cuplikannya itu. Begitulah zaman itu saking ekstremismenya ya, saking liberal dan apa istilahnya itu ya, pluralnya gitu ya, bahwa azan saja diatur oleh pemerintahan di saat itu tidak boleh menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa Turki. Eh, dan
dalam cuplikan film itu sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillahnya kembali ya dengan kepemimpinan yang baru itu dikembalikanlah azan itu berbahasa Arab, bahasa yang satu. Jadi itu mungkin gambaran yang bisa saya jelaskan ya, Rido. Tapi pada intinya adalah azan itu termasuk kepada ibadah yang mahdoh. Artinya ketentuan dan tata caranya dan bacaannya pun sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai umatnya tidak bisa menginterpretasi, eksplorasi, apalagi merasionalisasi sehingga ibadah ini bisa kita sesuaikan dengan selera atau keadaan kita saja. Kalau doa mungkin bisa doa ya, berdoa. Silakan bahasa masing-masing yang sesuai yang kita mampu. Tapi kalau azan karena dia bahasa ibadah resmi yang dikumandangkan ya dari zaman Nabi sampai sekarang itu sama kalimatnya, cuman iramanya doang mungkin berkembang ya. Nah, itu sampai sekarang tidak boleh dibedakan atau tidak boleh dikatakan apa namanya perubahan-perubahan. Nah, itu bisa saja ibadah kita tidak sah karena azan itu juga ibadah. Itu aja Ridho ya respon saya. Mudah-mudahan bisa Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. kasih Ridho ya. Oke, Iya Pak, terima kasih Pak. Ridho nih. Ingat ini Ridho bertanya. Oke, yang lain ada kira-kira? Oh, cukup sampai di sini pertemuan kita. Nilam mau nanya? Nggak ada. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Barangkali sampai di sini saja pertemuan kita untuk yang minggu kedua ya. Tentang masalah apa itu ibadah. Nah, jadi teman-teman silakan dibaca dan nanti insya Allah video ini, rekaman ini akan saya share juga kepada teman-teman semua sehingga teman-teman juga bisa nonton ulang kembali tayangan ini dan bisa kita fahami secara mendalam ya terkait ibadah yang kita bahas ini. Apa itu ibadah? Nanti Anda saksikan lagi di channel YouTube kita nanti ya, bisa ditonton sampai selesai. Supaya untuk mengingat-ingat saja ya, sambil santai Anda bisa mengingat-ingat kembali. Karena kemungkinan evaluasi tugas UAS, tes UAS, kuis itu bisa dari presentasi-presentasi yang saya sampaikan ini. Jadi perlu dibaca ulang materinya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Insya Allah untuk absensi sudah saya rekap. Nanti tinggal saya masukkan ke dalam link ya. Itu saja kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saja teman-teman sudah semua. Saya harapkan minggu depan sudah ada yang presentasi ya. Iya, Silakan Pak. dibuat kelompoknya dan di-list dalam grup. Jadi cukup beberapa orang saja yang menulis, tapi namanya udah lengkap di dalam. Jangan semua orang ngelis nanti kepenuhan grupnya malah nggak kebaca nanti. Oke, itu saja. Saya tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.